Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Pakar. Lu kok orang beda? Bukan Batam? Gua sengaja diem dulu, gua lagi mau mapping. Kan pakar buat nengok, gua pikir lu, gua basket gitu. Iya. Oh, oke. Kita ulang ya, kita ulang ya. Take dua. Welcome back to Pakar. Basket. Nah, Gua nggak tahu kalau dia ngeliatin gua apa ngeliatin lu. Yang jawab basket. Batam sakit agak nyesel ya. Lo kok ganti gua gini katanya. buat Batam agak nyesel, tapi buat yang lu pada nonton pasti senang. Senang. Batam digantiin sama gestar kita nih, Semi. Mohon maaf, yang pakar basket mereka berdua. Saya masih jauh dari pakar. Saya main dan suka dan cinta basket. Nah, Iya, kalau pakar masih jauh. apa? Apa-apa. Anyway, mungkin buat lu pada kita balik lagi nih setelah 3 minggu, Bi. 3 minggu. 3 minggu. Ini kita lagi bangun studio nih ceritanya. Bangun studio yang Ceritanya atau realita? realita dong. Oh, realita. Alhamdulillah. Realita. Jadi nggak cuma jadi Sponsor investor. Kagak, dia bilang ceritanya. Oh iya. Oh iya, Emang gitu. realitanya. Iya, Nah, iya. kita lagi bangun studio. Jadi bukan cuma Deddy Kubusir aja, Iya. ya kan? Iya. Jangan kayak pebasket sombong. Basket. Nggak punya studio Siapa? nih. Itu siapa sih? Siapa ya? Nggak punya studio. Nggak punya studio, makanya Iya. syutingnya keliling mulu, ya kan? Bi? Keliling. Kita walaupun di sini punya studio. Kita kan pakar basket sombong. Dagang bakso. Iya. Mulai nih. Mulai gaje. Oke, balik lagi. Gue M to the BOT, Mbot Mahendra. Sebelah gue ada Bayu. Hari ini kita nggak ada Batam, karena Batam sekarang udah punya kesibukan lain. Tugas negara ya, Bi. Tugas negara. Ada dia sekarang Dipanggil timnas. manajer timnas ya. Main. Udah dulu, sekarang harus main lagi. Nih, mohon maaf. Jadi harusnya lu bertiga ke Batam sama satu gestar gitu. Iya. Harusnya. Penuh dong, Jack. Nah, makanya kita Makanya lagi nyari bangun sekarang. kantor. Studio kan. Makanya bangun Bangun studio. Jadi pakar basket bersama pecinta basket sekarang. Nah, Gitu baru nih. Nggak, gua kan pernah lihat bertiga, Bot, Bayur, Batam. Tiba-tiba tadi kok cuma bertiga kita gitu. Gua mau nanya. Nggak apa-apa, kalau 1 minggu viewers 1 juta, Batam kita kick. Yang Loh, di-kick. kita optimis. Daripada orang karate di-kick. siapa yang bawa viewers lebih? Iya. Yang enggak kita buang. Curiga karate di Kita tahu kan basket. sebenarnya kan ada intrik disiapakan. Iya. Masalah dulu di aspek sama itu. Iya, gitu. Nah, anyway, Samuel Rizal. Iya. Gue nggak tahu banyak orang yang tahu apa enggak. Kalau dulu sebenarnya lu nggak dulu juga sih, sampai sekarang lu cinta banget sama basket nih. Bener banget. Nah, pertanyaan pertama yang paling dasar gue tanya nih, Bi, kenapa basket? Kan lu identik kalau ya lately ya, lu kan Posturnya volley sih. apa? Posturnya volley. Balerina. Nah, kenapa basket? Nah, gue juga nggak tahu nih kenapa basket. Tapi yang jelas, waktu gue kecil gue suka dibawa ke sport club sama orang tua gue. Dan kalau sport club kan ada berbagai cabang olahraga. Nah, kalau lu tanya kenapa basket, gue juga nggak tahu karena di sport club itu dari semua olahraga yang gue jalanin, gue ke basket gitu. Ya tiap orang kan punya willingness-nya masing-masing ya. Tapi asik ya ke klub sama orang tua ya. DJ-nya siapa? Itu Mohon maaf, sport club. itu namanya sport club. DJ Sport. Nah, Sport club. Nama klub itu. Sorry teman saya kurang Oh, iya. enggak. Tapi apa karena lu ngerasa dulu postur gue kayaknya oke nih kalau basket gitu. Enggak juga. Oh, enggak, Pak. Apa lu dulu saya belum kecil. segitu? Belum. Dulu saya kecil. Kalau lu bayi langsung gede ngeserem juga ya. Dulu juga ya, cuman waktu itu emang tajamnya ke basket. Kan ada kolam renang, ada tenis, ada gimnastik, Yeah. ya biliar, semua lah. Tapi nggak tahu, gua SMA-nya attract-nya ke basket. Nah, baru mulai serius. SMP gitu. Jadi basket ya. Tapi kalau lu tanya why basket, ya Kayak lu ngalir aja, kayak emang lu ngalir fokus di basket aja. gitu. Ya, so does everybody else. Kenapa ada cabang olahraga yang lain gitu? Ya mereka senangnya mungkin di situ gitu. Tapi lo milih basket. Ya, gue milih basket. Kalau gua kan basket milih gua. Tunggu. Basket ini
benda hidup apa makhluk hidup apa gimana? Milih dia. Mungkin ikat kepala di bukan lu. Oh iya. Mulai agak darah nggak ngalir. Iya iya. Tapi yang gue tahu lu tuh kalau lu tuh di kiprah basket mungkin lebih dulu gini ya, lu kan dulu pernah ngewakilin Indonesia ya, nggak salah ya? Indonesia, DKI, udah. Yang ngewakilin Indonesia tuh di 3on3 ya, acara salah satu brand itu ya? Iya, salah satu brand itu. Dan lu Namanya keluar masih gitu? 3on3, belum 3x3 di Taiwan. Tuh, gila ya. Gua aja dulu masih main cari hadiah 1 juta, dia udah ke Taiwan cuy. Gue dulu nyari hadiah 1 juta, 3on3 di parkiran dulu. Bagi 3 lagi. Itu. Kan 1.000. Peringkat 2 lagi bagi 3 ya. Kan peringkat pertama gua. Oh, tetap. Kalau streetball, iyalah, gue sama lu sih udah gak ada apa-apanya. Iya. Mulai. Iya, gak apa-apa. Mulai ngecek pancing. Iya. Mulai. Tapi gue dipancing sih. Oke. Itu lu gimana dulu ceritanya? Itu lu udah beneran nekunin basket sehingga lu bisa kepilih ngewakilin Indonesia ke sana, atau lu memang waktu itu pas lagi lu ngerasa kebetulan aja gue ada di tim yang juga solid gitu, dan lu menang dan lu dipilih gitu ngewakilin. Kebetulan waktu gua SMA memang udah sangat mencintai dan menggemari basket gitu. Sampai lulus kelas 3 SMA, gua gabung di Satria Muda pada saat itu. Nah, Sorry, gua cut dulu. Ini adalah keadaan di mana semua berbalik. Ya, kalau 3 episode sebelumnya 2 aspak, 1 SM. 2 Sekarang aspak. 2 SM, 1 aspak. Oh ya. Oke. Siap. Batam, Jim. Ya apaan ya, virtual tosnya. I miss you. Tos apa? Tos virtual. Tos virtual. Oh, jadi lu dulu emang udah nekunin basket dari SMA ya? Dari SMA. Nah, kebetulan surprisingly pas udah lulus kan itu kan hitungannya kalau zaman sekarang ngomongnya U18. Gitu. Pada saat itu emang ada kejuaraan di Taiwan nyari U18. Setelah senior berkumpul menunjuk juniornya, Bang Ijal salah satunya gitu. Ada apa, dapat peringkat berapa atau apa? Karena gue tahu kalau main di luar negeri tuh mungkin lu banyak yang mikir kayaknya percuma juga ngirim atlet ke luar negeri nggak juara nggak apa. Tapi maksud gue, Siapa buat yang gitu, Pak? banyak lah sana. Orang kan taunya cuma di koran, oh peringkat. Lu berdua kalau udah selesai ngomong panggil gue ya. Gue mau pesan kopi dulu di luar. Jadi ngobrol berdua. Nggak jadi. Aman. Oke. Ya nggak apa-apa. Nggak apa. Nggak ngabarin doang. Oh, jadi gimana? Lu Iya, sampai mana tadi ngebanyol sampai lupa. Dapat peringkat berapa? Oh iya, 8 dari 9. Oh, tapi 9-nya Korsel. Hah? 9 Korsel. Gua nggak tahu dia bawa siapa tuh. Gue pikir 9-nya Korut, Kim Jong Un main. Dramanya bagus nggak? Wah, belum saat itu. Saat itu belum, masih jauh kayaknya drama-dramaannya. Oh, ini interesting, dia berangkat Sama Junas, Ade sama Tiko. Tiko dari SMA 3, Junas dari SMA 3, Ade dari SMA Bogor, gue dari YPK. Ya, YPK emang. Iyalah, iya dong. jadi gitu. Itu, jadi Walaupun 8 dari 9, tapi ya paling enggak ya kita fight lah, ya fighting spiritnya dijaga lah. Itu maksud gue, Bi. Maksudnya kita semuanya kan berarti artinya udah pernah ngerasain ya, lu main di luar negeri ya. Lu peringkat paling bawah, kayak peringkat berapa, it doesn't matter, man. Kayak lu di sana level competition-nya udah is totally different. Kayak lu nggak bisa lagi lu sama-sama Iya. lokal gitu kan. Jadi Iya. Menurut gue ya, kalau lu udah di sana di peringkat berapapun lu mesti appreciate sih. Iya. Itu udah opportunity bagus, lu bawa nama Indonesia. Masalah peringkat sih gue bilang sih urusan kedua. Soalnya between ASEAN sama Asia ini beda. Exactly. Gitu. Ya you guys know lah, mana ASEAN, mana Asia gitu. Di ASEAN nggak ada Cina, nggak ada Hong Kong, nggak ada Taiwan, nggak ada Jepang, Tapi ada Filipina. tapi ada Filipina. Kalau ASEAN mungkin aja kalau ketemu Singapura waktu itu juga menang, ketemu Vietnam bisa mungkin itu bisa lah ya. menang. Tapi kalau udah Thailand, Filipina ya mohon maaf gitu. Tapi kalau Asia ya apalagi gitu. Masih bisa ngedang nggak sih lo? Iya itu benar. Kalau pemanasannya bener masih bisa. My point is, dia bisa ngedang. Lo bisa ngedang kan, Mbak?
pada zamannya. Pada zamannya. Dia masih. Ya, dia masih Dia karena masih. jaga kondisi cuy. Badannya udah beda. Ini baju sama-sama XL nih. Oh nggak ada gue gombrong. Kecil badan dia, enggak juga. Sebelum masuk ke pertanyaan serius, pertanyaan klise dulu. Lo seminggu berapa kali main basket? Pada saat ini Nah, 2 maksimal. udah gue balik ya. Banyakan dia main Mas, duduk dulu mas. Basket 2, Lebaran, gue juga pakai Osiris. basket 2, gym 2. Kalau di luar gym ada jogging atau sepeda atau apapun itu, high intensity training lainnya 1. Berarti seminggu kalau bisa 4 atau 5 lah olahraga. Ini Gitu. harusnya yang jadi host dia nih, dia atlet cuy. Salah. Jadi kejawab kenapa masih ngedang. Ya, Kita Ya, masih nggak ngedang kan latihan. kita nggak latihan buat. Iya, bukan berarti terus kita latihan 10 kali bisa ngadang sih. Nggak Nggak juga. jaminan. Tapi abis lu dari 3-on-3 itu, next step lo apa? Next big step lo apa? Lu sempet join juga kan? Lu sempet masuk SM kan? Iya. Itu berurutan gak tuh setelah itu? Atau ada jeda dulu atau apa? Nah itu ada masa peaknya dari SMA, terus jadi kapten basket, terus jadi dikirim U18, terus latihan sama senior SM, terus mulai main dikit di turnamen. Dikitnya pala gue agak gini ya, main dikit di turnamen gitu. Paling nggak main maksudnya gitu, main turnamen di liga, ikut berangkat tapi walaupun tidak main, tapi yang penting ikut. Yang penting Atmosfernya tahu. gitu. Experience-nya ada. Tapi gue salah fokus sih, gue mikirin nih, kalau dia dulu main lama di IBL ya, motivational player sih Itu lu dia. dapet nih, udah Bersaing berat langsung. kenceng. Gue sih doi. top stealer men, susah. Gue juga walaupun junior mau dribble kemana-mana, maling susah. Defense dia gue akuin. Iya. Tapi kan ini kita di luar dari skill. Oh kalau iya. Jadi kalau fashion bukan skill ya. Oh aja iya. Dia Nah, model juga, pembasket tapi model juga. Itu nature. itu juga dari udah mulai serius di SM ya, mulai masuk ke modeling, ya kan Modeling skill nggak? Ya pada saat itu masih sama-sama Dia langsung bilang skill. Skill. Iya. Skill. Emang skill. Tapi maksud gua karena masih sama-sama muda kan kita saling nyobain aja. Mas mau jalan di catwalk nggak? Oh ayo. Lu anak basketan? Iya. Mau jalan nggak? Ayo. Kita mah ayo aja gitu kan. Selama positif gitu kan. Udah baru ditawarin film. Nah pas ditawarin film baru nggak bisa deh tuh. Dua mata pencaharian nggak bisa. Lu masih fokus salah satu tuh ya. Di situ gue juga bukan nggak milih basket karena lebih cinta film daripada basket, enggak. Tapi maksudnya gue lebih ya udah deh, mungkin memang jalan gue lebih promising ke dunia film gitu. Realistis, bukan idealis. Iya dong. Kalau idealis deh tetap usaha tuh di basket. Iya, ya you guys know politik di basket kurang lebih. Jadi maksud gue begitu ada tawaran dia Iya, gua kalau denger politik Iya. ya. Tapi gue nggak mau memperpanjang bicarain politik, cuman maksudnya pada saat gue ditawarin, lu mau main film nggak? Di saat itu otak gue berpikir gini, oke, gue mau sampai kapan, mau sampai mana ya di basket. Bukan gue nggak appreciate, tapi ada tawaran pembukaan jalan yang baru di film. Bukan berarti gue ingin jadi artis, enggak. Ya, berarti you made a very good decision. Oh, udah gitu aja. Buat gue sih. Moderator. Lo enggak benar. Iya benar, moderator dan benar. Gue realistik. Realistik. Gitu. Tapi Kenapa intinya emang kalau dia milih basket? Hah? Iya. Lu mau Gue pesen minum Gua di ngebelain handphone lo, ini gue ngebelain. Oh iya. Lo enggak maksud gue gini. Ya lu gue juga SM Bond ya. Gue kan udah bilang gue bukannya nggak mau di basket. Pada saat itu 5 tahun itu gue cukup menyaksikan politik di basket. Ada pembukaan jalan baru untuk kerjaan gue. Ya, gue pilih ke jalan yang sana gitu. Jelangkung 2002. ini dong teater ini. Iya kan? Iya, Jelangkung film kan? pertama gue terus Iya, Jelangkung pilih ke 2002. Jelangkung.
Tapi kan nggak bisa, kan mata pencaharian nggak bisa dua, ya kan? Nyambi atau sampingan bisa, tapi kalau mata pencaharian dua, tipes Jack. Tapi gue inget banget tuh dulu kan kantor gue Pondok Indah ya. Dulu jam latihan dia ESES ya. Itu habis jam kantor gue. Tiba-tiba tuh orang kantor gue ibu-ibu mama kantor itu pada datang tuh. Lu kenapa pada mau datang basket? Biasanya itu datang cuma 10 orang. Mut, kenalin dong sama Semi. Kan gue pikir mau main basket, nungguin dia latihan cuy. Ya wajar sih gue bilang, ya kan? Cuma maksud gue, juga orang kantor. Mereka terpukau dengan ball handlingnya bot, cet gitu. Tapi bottom line lu, maksudnya inti dari pertanyaan gue tadi, lu merasakan nggak pada saat lu di SM itu, lu struggle? Either lu struggle untuk bisa lu join di IBL. Kedua, apa lu juga merasa struggle untuk lu harus berkompet juga di liganya? Maksud gue cuma pengen lihat kalau emang lu bilang struggle itu seberapa tinggi tuh level kompetisi di IBL itu. Oke. Gue mutusin ke jalan yang baru di dunia film karena nggak cuman gue melihat politik basket, tapi maksud gue ini apa kayak, dan juga bukannya udah deh gue sampai sini aja kayaknya di basket, nggak bisa kemana-mana lagi. Ada yang lebih promising, gue coba, tapi tidak melepaskan atribut basket gue. Oke. Ya buktinya lu barusan ngomong kita ketemu di Bilangan Jakarta Selatan itu kan, gue masih basket kan, dan itu masih latihan serius, masih ya latihan bilangannya Kobatama lah, bukan IBL, masih di level Kobatama latihannya gitu, drill game pakai bola, jadi bukan yang cuman basketan gitu, enggak gitu. Jadi gue nggak melepas. Masih ada levelnya, masih di sini lah ya. Nggak lumayan yang udah drop banget. Kalau bahasa kekiniannya kompetitif atlet. Wah, itu dia tuh. Yang artinya apa bang? Terus. Gak. Ya gitu kan, sekarang ada bahasanya sport entusias apa semua. Ya udah, masih kompetitif. Kompetitif atlet. Tadi belum dong. Komposisi. Ayo lagi mau nyampurin komposisi apalah gitu lah. Nggak nyampur, arak pak. Tapi karena lu juga dulu ada di zaman itu pada saat lu main IBL, dan sekarang lu nonton IBL sekarang. Ini frank opinion aja, menurut lu ya, lu lebih suka tipikal pemain 90s atau early 2000 lah ya? Atau lu lebih suka ngeliat pemain sekarang di kalau untuk IBL? Gue nggak bicara yang NBA atau apa lah. Paham. Bicara IBL. Kalau dulu bedanya apa sih? Ya, oke. 90s ke 90s ke 2000-an lah ya. Fighting spiritnya ada, sport science-nya masih agak minim. Kalau sekarang kebalik, fighting spiritnya biasa aja, sport science-nya udah mulai, karena kan kayak mungkin gue udah ngomong di beberapa vlog teman-teman ya, karena orang tuh kayak mobil, lu kilometer 5.000 lu servis apa, kilometer 10.000 lu servis apa, kan ada kaki-kaki, ada AC, ada ganti oli gitu-gitu, itu udah dihitung harus dihitung semuanya. Pas 90s mungkin udah atau belum, atau maybe, atau udah tahu tapi nggak dijalanin, gua nggak tahu, tapi sepenglihatan gua daya juangnya sangat tinggi, sport science-nya masih minim. Sekarang kebalik gitu, karena yang gue lihat tahun lalu gue masih lawan anak umur 22, 23, kakinya nggak kayak zaman-zaman, anjir gue mau bilang zaman-zaman kita, oke, zaman-zaman kalian, zaman kita lah ya kan, ya udah zaman kita gitu. Gue nggak bilang kakinya lemes ya, maksudnya gue ngeliat kakinya ini nggak pernah senderan di tembok, kaki L 3 menit sampai ngejahit gitu, nggak pernah naik turun tangga sampai disuruh stop pelatih, kayaknya nggak pernah skipping sejam sampai disuruh stop pelatih, nggak pernah. Lo pernah skipping sejam?
pernah deh pasti lagi. Au ah. Tapi kalau tanya sama anak sekarang pasti dia bilang it's already a different methods lah. I mean kayak sekarang teknologi ya. Oh benar. Jadi kalau lu bilang ke anak sekarang, ini kalau menurut gue, Iya. gue agak berseberangan sama lu. Kalau lu bilang gitu ke anak sekarang, lu pasti bisa dibilang, ya itu mah dulu bang. Katanya. Sekarang mah kita sekarang yang tadi lu bilang, science combined with technology, ya jadinya sekarang gitu. Gue setuju. Gue nggak segitu berseberangnya sama lo soal sport science dan teknologi dan different type of practice. Bener, gue setuju. Enakan sekarang. Cuman daya juangnya karena dibalut dengan high teknologi sekarang dengan Dimanjakan game, gadget dan bla bla bla. Daya juangnya yang dulunya segini turunnya drastis. Kalau menurut gue. Gitu. Tapi gue gak pungkirin teknologi gak bantu gue juga, Bi. Di umur segini gue belajar Eurostep juga dari YouTube. Iya. Implementasi sih belakangan ya. Bisa kan belakangan. Iya, tapi lu bisa slow motion lu lihat, ya kayak gitu sih. Makanya yang gue bilang di awal tuh, Bi. Kalau anak sekarang harusnya 2 kali lebih jago daripada era kita. Ini gue cuman Iya dong. Gue nggak ada apa yang lo mau. Jika keinginannya. Makanya gue nggak jahit omongannya sama ini. Kalau willingness-nya, determination-nya kayak 90s. Benar. Kalau udah benar. Kebantu sama teknologi sekarang. Itu benar. Harusnya 2 kali lebih jago. Itu benar. Emang mereka nggak harus ngerasain naik turun tangga sampai coach bilang stop, enggak. Iya. Tapi maksudnya ngejahit omongan lo ya kalau daya juangnya kayak 90s, udah. Jadi lo setuju bahwa kalau seharusnya pemain kalian jika ada teknologi kalian 2 kali lipat lebih jago. Kalian 2 kali lipat lebih jago daripada. Gue pribadi kalau gue lahir di tahun 2000, tahun 90-an, tahun 2000, di tahun 90-an. 90 akhir ya gue lahir. Iya gue bilang. How about you? Iya, secara sport science udah naik, teknologi udah naik, cara dan gaya latihan udah beda, harusnya iya. Iya dong, Bi. Harus kalau dulu kita punya Budi, sekarang punya 2 kali Budi. Apa? Budi. Budi 1, 2, Budi. Nah, tapi terlepas dia dari emang ya super talented lah ya, kalau buat gue sih ya. Tapi at least in average ya, playernya harusnya skillnya 2 kali lipat dari zaman dulu. Ya. Dan Loli akan main sampai umur 60. Loli Sekarang aja masih susah dijagain, Pak. Dengan sport science dan dan science. Ya, Apalagi kalau Loli bisa jurus step, bokal selesai. buset. Badan segitu bisa jurus step. Yang ditabrak ke bench itu. Loli, gua ampun. Iya kan? Ke bench. Bung, saya kok di sini? Nah. Iya. Iya kan? Soalnya kan di badannya kurus. Do you have anything to say? Jangan komen gue ngomong bahasa Inggris ragu ah. Do you have anything to say about Indonesian basketball secara pesan secara detail mau kritis apa enggak? Karena di mata kita lo salah satu pejuang basket. Ya, Gitu. Lo berhak untuk menyampaikan, untuk memotivasi mereka atau apa, whatever. Or you wanna criticize? Gue lebih ke overall aja, olahraga Indonesia. Ya soal high technology, different type of practice zaman now, dengan sport science yang semakin menaik. Indonesia bisa, udah gitu aja. Bukannya nggak bisa, masalahnya bukan bisa atau enggak, mau atau enggak, gitu doang sih. Kalau didukung dari segala penjuru, nampaknya semua atlet Indonesia dengan 250 juta penduduk ini sih harusnya sangat visible banget, green light, gue yakin dan jamin gitu. Speaking about numbers ya, Bi, I fully agree ya. Dari 250 juta penduduk, maksudnya kita nggak punya satu Ya itu orang. dia, Iya, makanya. itu kan, Bi. Jadi bukan masalah bisa atau enggak, Iya. mau atau enggak jawabannya. Kalau bisa Satu orang orang apa maksudnya gimana? 250 juta nih penduduk Indonesia. Maksud kita nggak punya satu alam Main person. yang Iya, at least make it to the other stage. itu kan 0,000% dari total 250 juta penduduk Indonesia gitu. Coba lu hitung, ini bukan compare negara lain ya. Lu hitung negara-negara lain mau di Asia mau di Eropa, jumlah penduduknya berapa. Tapi bukan masalah jumlah penduduknya.
apa yang dia punya, apa yang pemerintah fasilitasin, dan semua-muanya itu dengan nggak sampai 10%-nya Operator dia mau ngitung 250 juta tadi berapa persen tadi lu dihitung dulu. 10%-nya, ya kan? Ya kan? Berarti ada 25 juta gitu kan. Ya benar. Masa 25 juta bisa sampai menang apalah itu ya Piala Dunia ke, ya FIBA ke, ya apa ke, masa gitu. Itu 10%-nya bangsa Indonesia loh. Gitu. Berarti Sami ini termasuk orang yang optimis untuk olahraga Indonesia. Banget. Iya, Dong. Lo kalau diminta jadi trainer secara khusus untuk develop parts of body in basketball, gimana? Gue Benar juga tuh Iya. Iya, benar. gue core sih cukup tahu, cukup menguasai kapan off season, kapan on season, kapan lo lagi tanding. Cuman ya tetap yang namanya sport science mesti harus belajar lagi karena gue cukup tahu tapi belum ahli gitu aja. Gue pun menerapkan ke diri gue, kayak misalnya gue mau turnamen, gue latihannya gimana. Kalau gue lagi di film, lagi ada project film, ya gue latihannya nggak akan seperti mau turnamen gitu aja. Gue menerapkan ke diri gue gitu. Makanya kita kalah di Bulungan waktu itu. Sama. Dia tahu latihannya gitu. Kita ngapain waktu itu? Engkel gue. Enggak. Selesai. End of discussion. Engkel gue. Udah pikir. Tapi lo belum jawab, mau apa enggak? Kasami mau nggak jadi personal trainer for 2 months, 2 bulan, 3 bulan, help me out. Kasami sekarang kan nggak terlalu muda banget, tapi masih ngedang. Yep. Ade bilang sama manajernya Ade, ngomong ke Kak Semi untuk pergi ke sebuah negara yang punya sertifikat untuk sport science. Kak Sami mendalami sedikit lagi ilmu yang harus didalamin. Habis itu Kak Sami mau ngelatih Ade. Oke, berarti gue balik. Kalau ada orang mau invest ke lo diberangkatin dan pulang masuk ke Pertanian Bayu, berarti lo mau? Mau? Oke. Mau? It's quite promising then. Mame. Iya dong. The love for the game is there. Contribution, man. The love for the game is there. For life nih kalau kita cuma pengen tahu aja. Ya kalau sampai di umur segini gue masih, maksudnya gue masih latihan beban, masih menjalani rutinitas gue sebagai main basket dan masih menjalani sebagai kompetitif atlet, harusnya sih kalau lu nanya kecintaan gue udah nggak usah ditanya lagi gitu. Karena kalau enggak, gue udah bail dari dulu sih. Ini dari gue last, kalau gue mau tahu, do you have targets untuk anak lo soal di basket? Nah, Karena anak gue 1 dan perempuan, jadi sekarang kita tahu zaman gadget. Gue nggak pernah melarang anak gue main gadget, dan gue nggak pernah meracuni tanda kutip anak gue, Cila harus seperti Dudu ya, main basket, harus jadi pemain, nggak pernah. Okay. Tapi gue mengharuskan anak gue ada ambil 1 sampai 2 cabang olahraga, dah gitu aja. Mengharapkan juga ada, kan nggak mengharuskan tapi mengharapkan. Enggak, karena gue tahu mau itu darah daging mau itu bukan darah daging, itunya beda-beda. Petnya beda-beda. Beda-beda. Gitu. Ketertarikan seorang anak mau bapaknya pemain basket itu membantu dan mendukung, tapi untuk menjalani petnya si anak itu sampai gede belum tentu. Gitu. Oke, dan last question from me. Gue nyambung pertanyaan Bayu deh. Ketika anak lu udah gede, dihadapin sama 2 options yang berbarengan, basket atau film, dan dia datang ke lo, dia Advice. anak lu manggil apa? Dudu ya? Dudu. What should I take? Basketball or I'm going to the movie? I mean, gue jadi aktris atau apalah itu. It's a very hard question, man. Iya, tapi kalau lu ditodong kayak gitu, what would be your decisions? Karena lu adalah Iya. Oke, karena anak gua gedenya nanti masih beberapa tahun lagi, gua akan mapping
bagaimana industri perfilman, bagaimana dunia basket. Kalau misalnya dua-duanya visible, udah gua lepas tangan, silahkan. Tapi kalau ada satu yang masih berat nih, misalnya industri film masih kenceng, perolahragaan basket masih Gitu-gitu aja misalnya. gitu-gitu aja. Iya, orang tua pasti maunya anaknya naik dong gitu. Yeah. Ya udah, gua akan ya udah, Cila lebih baik ke film aja deh gitu. Cila umur berapa? 8. Umur 8. Let's say in the next 6 years, lu iya. predik dari sekarang lah dengan menurut analisa lu dengan perkembangan film dan basket. Gue masih belum puas sebenarnya dapat jawaban dari lo nih. Film. Oke. Hit you with that duduk film. Ahi, kita punya anak cewek semuanya kan. Iya. Lagu itu udah pasti muncul. Film. Tapi kita cinta basket semua kan. Oh. Kita akan ya itu sport science, naikin sport science lah, naikin teknologi lah, menciptakan atlet lah, itu akan kita lakukan semua kan. Itu hal yang gue bilang sama istri gue pertama kali. Pas gue baru mau nikah, gue bilang, gue nikah sama lo, tapi sorry, gue udah nikah duluan. Hah? Sama siapa? Sama basket. Ya. Maksud gue sekarang juga udah mulai beralih cabang ya. Tapi tetap gue, iya kan lo tau kan, Bi? Makanya berencana. Beralih cabang gue. Oh iya. Goes. Pencak silat. Oh enggak ada. Dia mau ini. Oke, siap. Pensiunan basket. Siap. Tapi ya itu dia yang tadi lo bilang, Bi. Segitu kita cinta sama basket, tetap aja gue udah segila-gila gue main itu olahraga di rumput, ngeliat jalan, ngeliat ring basket aja orang main, gue pengen berhenti kayak gue mau main. Ya. Karena itu is in my blood lah. Benar. Susah, lu susah mau go away itu kayak intinya. Jadi sebenarnya kalau untuk yang terakhir itu opsi bukan berarti si Sami mengharuskan anaknya main film kah atau basket, itu cuman apa ya, sekedar opsi lah. Ditodong pertanyaan sama Mbot, gue Yes. melihat in the future bagaimana kalau memang dan Mbot bilang prediksi lu bagaimana? Yes. Ya kan Mbot nanya prediksi Yes. gue jawab kayaknya untuk 7 tahun ke depan film. Yes. Itu. Alright. So thank you, Mi. Thank you for having me guys. I mean yang tadi Bayu bilang, lu juga termasuk salah satu basketball warriors. Yes. Ya, yang pejuang basket di Indonesia, yang menurut gue juga lo beruntung, lo bisa berkarir di yang lain selain di olahraga, dan lo juga cukup sukses. And I wish that you have a lot of success in the future, apapun yang lo lakuin. Yes. I mean, gue tahu basketball selalu ada di punggung lo dan lo pasti akan main terus sampai kapanpun. So jadi Pakar Basket, kita ketemu lagi sampai yang di edisi minggu depan, dan kita akan tayang setiap hari apa, Bi? Maunya? Gue lupa. Tadi udah gue brief. Gue lupa. Jumat. 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 Jadi Jumat malam kita tayang ya. Jumat. Tadi juga ada pesan Estimanis. Mana Estimanis? Gue nggak datang. Nggak datang. Udah selesai. Ya udah. Oke, gue Mbot Dimas Mahendra Bayu Radityo. dan guest star kita. Sama Rizal, thank you guys. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pikiran mata malam nggak enak juga ya. Gue udah bilang sama lu dari tadi ini orang ngapain sih gua. Guys. Kapan sejak? Kan udah. Behind the scene, babe. Behind the scene.